Udah mulai pelajaran biasa ini, itu atau masih ada kegiatan lain di sekolah? Udah mulai masuk pelajaran biasa, Pak. Mulai masuk pelajaran. Ulangan berarti bulan depan, September, UTS, UTS. Iya, akhir September atau enggak awal Oktober. Oh iya, Oktober biasanya. Oktober, ini apa, kalau swasta itu ada rapot sisipan. Kalau negeri ada nggak rapot sisipan selama ini? Rapot, rapot sisipan tuh kayak apa ya? Rapot Ada tengah Pak semester. kayak lapor gitu ya? Rapot tengah semester. Jadi tengah, apa, penilaian dari UTS, UTS itu. Ada nggak, Pak? Ada Pak. Ada. Jadi itu kayak nilai murninya kita pas PTS aja, Mm-mm. belum ditambah sama nilai kita sehari-hari. Ya, ada ya. Biasanya itu di sekolah swasta ada rapot sisipan. Kenapa? Karena biasanya rapot sisipan itu eh, sebenarnya bukan hanya untuk melaporkan nilai, tapi nagih siswa yang belum bayar SPP. Kalau kalau negeri kan saya sudah tidak ada SPP. Nggak ada SPP sekarang ya, nggak ada bayar bulanan di tempat Pak. Nggak ada. Oke, ya puji Tuhan, hari ini kita tanggal 24 Agustus 2025, kamu kembali untuk belajar Tuhan. Kurang 1 minggu ke depan, bulan Agustus ini kita akhiri, terus kita masuk September yang kalau bulan ada akhiran nah, itu berarti sudah mendekati akhir tahun. Nggak terasa. Kalau belum lama kita rasanya masih masuk tahun ini, sebentar lagi kita akan mengakhiri. Oke, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami pagi hari ini Tuhan bertemu melalui media Zoom ini untuk belajar Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami pelajari ini jadi berkat, membuka wawasan kami, membangun iman kami, dan membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Dan berkati fasilitas yang kami pakai, jaringan yang ada, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar eh, hal masih tentang seputar kemerdekaan. Waktu yang lalu kita tidak sempat bertemu, kita belajar untuk hari ini. Saya beri judul bersyukur untuk kemerdekaan. Tapi kita merdeka sudah 80 tahun. Syukur. Kita masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya saya awali, ya kita mulai membiasakan untuk kita sharing atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hari-hari ini, minggu-minggu ini, bahkan 2 minggu ini. Ya, apa yang kebaikan Tuhan kita alami satu saja. Tentu banyak kebaikan Tuhan kita alami hari demi hari. Kalau dari saya ceritakan kebaikan Tuhan bahwa dalam seminggu yang lalu ini, 2 minggu yang lalu, saya sempat mengalami sakit di bagian kaki saya yang membuat saya tidak bebas bergerak, tidak lancar untuk aktivitas. Bergerak sedikit sakit, duduk juga rasanya sakit. Bagian paha saya ada sesuatu iritasi kulit yang membuat saya tidak bebas. Bisa berjalan tapi rasanya sakit. Duduk pun juga nggak nyaman. Tidur pun juga harus menempatkan posisi yang baik. Tapi puji Tuhan, eh, seminggu seminggu yang ini berapa hari ini sudah mulai pulih kembali, sembuh. Tidak ada lagi iritasi kulit, sudah mulai beres, sudah mulai baikan. Sehingga saya bisa bebas untuk aktivitas, bergerak pun juga normal, tidur pun juga tidak ada masalah, duduk pun ya sudah aman. Tuhan, soalnya kalau sakit yang itu rasanya tidak bisa bebas bergerak kemana-mana. Puji Tuhan, tidak ada kegiatan yang saya harus keluar. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan sehingga saya bisa bebas, sehat dan sembuh. Itu yang saya alami kebaikan Tuhan minggu ini. Nelva, apa yang kamu alami dari kebaikan Tuhan selama seminggu ini? Yang kecil sederhana saja.
Eh, dalam seminggu ini sih apa kebaikan Tuhan salah satunya kayak eh, Tuhan eh, masih memampukan saya buat berjuang buat latihan core selama mau mendekati PES Parawi kemarin dan bisa menampilkan yang terbaik untuk Tuhan kemarin walaupun hasilnya juga belum menang tapi itu semua juga karena kebaikan Tuhan gitu. Ya, puji Tuhan. Di- bisa menampilkan yang terbaik dalam kegiatan Pesparawi. Menang atau kalah itu adalah masalah pengalaman saja, masalah liku-liku bahwa semua kita pasti memberi yang terbaik dan hasil akhir itu adalah eh, tidak masalah. Itu menang atau kalah itu adalah bagian dari pengalaman hidup saja. Kita, kalau kalian pernah mengikuti kegiatan tersebut, kalau menang itu bonus, kalah pun juga kalian mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman itulah yang tidak mudah untuk didapatkan. Yang harganya mahal itu adalah pengalaman dan kemenangan. Puji Tuhan, terima kasih. Niko, ada hal yang bisa di-sharingkan, kebaikan Tuhan kamu alami dalam hari ini. Sama kayak Nelpa kayak apa udah Tuhan berikan apa eh, kekuatan tenaga terus effort buat latihan core kayak latihan core tuh kayak udah sebelum Pesparawi itu setiap hari kok nggak salah setiap minggu itu ada Kamis eh, Sabtu Minggu terus kadang tuh bisa juga Jumat Hmm. itu pokoknya hampir setiap hari itu capek banget terus sampai pulang malam juga itu masih kuat terus udah ngasih yang terbaik juga pas di kompetisinya jadi ya kalau kalah tuh ya pengalaman kayak Pak kata Pak Oki. Pulang sekolah itu berarti langsung latihan. Kalau hari Kamis gitu. Iya, Biasa. Itu yang ikut anak-anak usia kalian atau gabungan dewasa juga? Gitu. seusia kita Pak. Oh, usia ya, Parawinya memang seusia kalian. Ya, puji Tuhan. Kalian, Niko masih diberikan kesehatan ketika mengikuti latihan, ketika pelaksanaan kompetisi, sampai selesainya. Kamu akan mengerti apa yang terjadi, situasi-situasinya, pengalaman-pengalaman. Ya, puji Tuhan. Karena setahu saya, Parawi juga ada sampai tingkat dewasa juga. Dan kalian punya pengalaman di usia yang muda ini mengikuti kegiatan tersebut. Luar biasa. Puji Tuhan masih sehat juga sampai hari ini. Karena kadang-kadang ada juga orang itu ketika latihan semangat, ketika latihan luar biasa, tapi begitu tampil malah sakit. Jadi akhirnya yang dibuat latihan sia-sia. Jadi kalian mengikuti dengan baik latihan, pelaksanaan, dengan sehat sampai puji Tuhan. Nah, iya, mama kalian ulang tahun sudah ucapkan selamat atau belum ini? Niko Neva. Hmm. Udah Pak Ya, saya jadi ingat mama sebelum kalian. pergi Oh, sekarang kemana? Kemana? ke gereja. Oh, bekerja. Puji Tuhan. Iya, kita belajar firman Tuhan. Judulnya yang kita pelajari bersyukur untuk kemerdekaan. Apa yang dimaksud kita bersyukur untuk kemerdekaan? Yang pertama, saya membagikan tentang bersyukur. Bersyukur itu sesuatu yang baik. Firman Tuhan berkata di Mazmur 92 ayat 2, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Jadi bersyukur merupakan kebiasaan yang baik yang harus kita miliki sejak kita muda sampai dewasa dan seterusnya. Bersyukur adalah sesuatu hal yang baik. Firman Tuhan sendiri mengajarkan adalah baik untuk menyanyikan syukur. Nah, mengapa perlu bersyukur? Bersyukur membuat kita ini merasa puas. Kita memiliki rasa puas terhadap situasi yang ada. Orang kalau hatinya puas, orang kalau bisa hatinya puas itu dia tidak akan mengeluh dengan apa yang tidak dimiliki. Dia akan bisa bersyukur. Hanya orang yang memiliki rasa puas bisa bersyukur. Contohnya apa? Misalkan kalian punya handphone, mungkin biasa-biasa saja. Ada teman yang lain lebih baik. Kalian puas. Yang penting HP ku ini bisa untuk komunikasi, bisa untuk chatting, bisa untuk WA, memberi kabar kalau ada sesuatu. Mungkin ada paket lebih bisa buat itu. Kalau untuk hal yang lain-lain ya bonus lah. Mungkin
yang lain bisa lebih bagus, tidak apa-apa. Meskipun kamera saya jelek, nggak masalah. Jadi orang bersyukur itu apa? Puas terhadap situasi yang ada, tidak iri dengannya. Kemudian bersyukur membuat kita kuat menghadapi kesulitan yang ada. Orang yang bersyukur itu ketika ada kesulitan-kesulitan di sekitar, dia akan kuat. Karena apa? Dia tahu bahwa semua yang terjadi itu karena seizin Tuhan. Dia akan kuat menghadapi kesulitan yang ada. Tidak akan mudah lemah dan putus asa. Dan yang terakhir, bersyukur membuat kita siap menerima berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Orang ketika bersyukur, hal yang kecil dia syukuri. Tuhan akan memberikan berkat yang besar. Berkat kecil kita berterima kasih sama Tuhan. Tuhan akan sediakan berkat yang besar. Jadi bersyukur membuat kita memiliki rasa puas, membuat kita kuat menghadapi kesulitan dan kita siap menerima berkat yang besar. Nah, ini tentang bersyukurnya. Kemudian kita masuk mengenai bersyukur atas kemerdekaan. Apa yang dimaksud bersyukur dengan kemerdekaan? Yang pertama, kita bersyukur tinggal sebagai bangsa Indonesia. Nelva, bacakan ini. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Iya, ada kata kemana kamu aku buang loh, kok Tuhan membuang. Waktu itu Nabi Yeremia bersama dengan bangsa Israel dibuang ke negara Babel, kerajaan. Jadi Tuhan izinkan mereka untuk sebagai budak di kerajaan. Ada Yeremia, ada Daniel, dan sebagainya. Mereka ada di negara pembuangan, di negara yang mereka jadi tawanan. Di tempat itu Tuhan berkata, berdoalah untuk kota itu, sekalipun di situ kamu sebagai orang buangan, orang tawanan. Sebab kesejahteraan bangsa Babel ya kesejahteraanmu, karena kamu tinggal di situ. Kalau dibuat bahasa yang sekarang, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu ditempatkan Tuhan. Kita berada di tempat yang Tuhan tempatkan. Baik sebagai kalian sebagai tinggal di kota Bekasi atau di bangsa Indonesia, usahakan kesejahteraan dengan cara apa? Berdoa untuk bangsa kita. Usahakan kesejahteraan dengan mendoakan bangsa kita. Di negara kita seperti kalian pelajari waktu di sekolah sejak SD, SMP sampai sekarang, bukankah banyak keragaman atau perbedaan yang ada di bangsa kita? Ada keragaman suku, ada suku Jawa, Betawi, Sunda, Batak, Madura, dan sebagainya. Keragaman budaya, sekalipun acara pernikahan, tapi beda-beda di setiap sukunya. Ada juga keragaman agama, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Ada 6 agama diakui di Indonesia, dan semua hidup dengan rukun. Keragaman bahasa, bahasa ya sama kayak suku, bahasa Sunda, Betawi, dan seterusnya. Tuhan menempatkan kita di bangsa ini, di kota ini, di bangsa ini dengan segala rancangan yang indah. Tuhan bawa kita di Indonesia dengan rancangan yang luar biasa dan istimewa. Kita semestinya bangga tinggal di Indonesia, bersyukur tinggal di Indonesia. Coba bandingkan kalau tinggal di negara lain. Dulu ketika saya kecil, saya itu sering melihat film-film Amerika, film-film pahlawan-pahlawan Amerika Serikat, film-film tokoh-tokoh. Rasanya tuh enak ya tinggal di Amerika Serikat. Amerika. Padahal di Amerika Serikat kehidupannya liberal, pergaulan semaunya sendiri, bebas, tidak ada sosialisasi kehidupan bermasyarakat. Kalau kalian tinggal di Indonesia, rumah dengan rumah itu kan berdekatan, tetangga itu berdekatan. Tapi kalau di Amerika, satu rumah dengan satu rumah yang lain jauh, berjauhan. Mungkin ada kalau ya 500 meter atau apa, pokoknya berjauhan, tidak dempet-dempet seperti di Indonesia. Artinya apa? Tidak ada kerukunan, tidak ada yang saling peduli di sana. Mereka cuek, pergaulan bebas, semuanya sendiri. Tidak harus orang itu menikah misalnya. Pokoknya kalau sudah bosan, kemudian hidup bersama. Kalau sudah bosan ditinggal. Dan juga tidak beri kehidupan bermasyarakat. Kalau ada yang meninggal ya nggak ada yang tahu. Sampai mungkin 1 kali luka orang itu nggak keluar ternyata sudah meninggal. Di Jepang pun demikian. Di Jepang itu kehidupannya bebas.
Bebas bagaimana? Misalkan eh, laki-laki lihat perempuan cantik terus berkata, aku suka sama kamu. Kemudian mereka tinggal bersama. Itu bisa saja. Kalau selama perempuannya mau ya mereka bisa. Tidak mengenal kekudusan. Kehidupannya bebas. Tuntutannya tinggi. Orang jadi stres. Kalau lihat film-film atau video-video kehidupan di Jepang, orang kalau berjalan terburu-buru. Naik kereta terburu-buru. Kalau berjalan buru. Karena apa? Karena stres kehidupannya. Bahkan seringkali kita lihat orang Jepang itu banyak yang bunuh diri karena merasa terlalu tinggi tuntutan kehidupan. Misalkan lo di Afrika sering terjadi bencana. Di Afrika itu sering terjadi kelaparan sampai sekarang. Ketika saya kecil lihat berita sampai sekarang selalu ada kelaparan. Bersyukur tinggal di Indonesia. Di Timur Tengah sering terjadi peperangan. Dari dulu tahun 90-an, Irak, Iran itu mesti perang. Sampai hari ini pun juga. Bahkan juga saya sering ketemu anak-anak muda, oh saya kepingin tinggal di Korea Pak. Karena apa? Lihat drama-drama Korea. Yang suka drama Korea, rasanya senang di Korea. Padahal Korea itu kehidupannya kamuflase. Kamuflase itu apa? Tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Yang kalian lihat di drama Korea itu tidak seperti yang sesungguhnya. Dia hanya bagus di drama saja. Tapi sesungguhnya kehidupannya mereka juga tidak nyaman, tidak merasakan kebahagiaan. Sampai ada banyak anak-anak muda bunuh diri di usia yang sebelum 30 tahun. Kenapa? Karena kalau sudah usia 30 tahun dianggap sudah tua. Nelva pernah dengar nggak ada istilah namanya forever young? Pernah dengar istilah itu? Pernah Pak. Niku pernah dengar kata itu forever young? Pernah tahu? Pernah dengar? Apa Pak? Forever young, selamanya muda. Nggak pernah denger Pak. Ada. Nah, itu biasanya ada di drama Korea, di bacaan-bacaan novel-novel Korea. Mereka punya prinsip namanya forever young. Forever young itu apa? Selamanya ingin jadi anak muda, tidak mau dianggap tua. Akhirnya apa? Sebelum usia 30, usia 26, 27, mereka mati bunuh diri, menerjunkan diri dari atas kertas supaya tetap muda, mati pun tetap. Saya sering dengar itu ketika saya kan pernah siaran radio. Sebelum program saya ada program berita. Berita itu penyiarnya sering membacakan artis ini Korea usia 26 dia menerjunkan diri. Minggu berikutnya dibacakan lagi berita yang lain sama juga bunuh diri usia muda karena memang orang-orang Korea tidak mau terlihat tua. Usia dia yang sedang bagus-bagusnya, artis sedang populernya, dia mau mengakhiri hidup karena tidak mau terlihat. Jadi bangga tinggal di Indonesia, bersyukur kita tinggal di Indonesia. Jangan pingin tinggal di sana sini. Bersyukur kalian dilahirkan di Indonesia sampai hari ini. Dengan segala kesulitan, dengan segala permasalahan, bersyukur tinggal di Indonesia. Bersyukur Tuhan jadikan sebagai orang Indonesia. Itu poin pertama yaitu eh, kita bersyukur tinggal sebagai bangsa Indonesia. Bangga kak kalian sebagai warga negara Indonesia. Dari ini ada peta dari Aceh, Sumatera sampai ke Papua. Itu adalah Indonesia dengan banyak keragaman. Bangga enggak Niko sebagai warga negara Indonesia? Bangga Pak. Ya. Nelva, bangga enggak sebagai warga negara Indonesia? Bangga Pak. Meskipun banyak situasi-situasi kita lihat berita, lu kok ini korupsi, oh ini melakukan ini, oh ini makan bergizi gratis tapi isinya kok apa basi dan sebagainya. Kita tidak melihat itu. Kita bangga Tuhan tempatkan di Indonesia. Diskusi kita yang pertama adalah banggakah bukan cuma sebagai warga negara Indonesia, banggakah kalian berada di suku yang kamu dan keluargamu saat ini dilahirkan? Apa sih yang kamu banggakan ketika kamu ada di suku yang kamu sekarang dilahirkan ini atau berada? Kita memang tidak mengunggulkan suku tertentu, tapi kita melihat bahwa oh kalau saya ada di suku yang sekarang saya tinggal ini, saya lahir, ternyata ada hal baik yang saya pelajari.
Misalkan saya ya, saya seorang dari suku Jawa. Apa yang saya banggakan? Saya bisa belajar bahwa oh di Jawa itu orangnya bisa menghormati orang tua, bisa ada tata apa aturan sopan santun yang baik, tidak sembarangan kalau bertemu dengan orang tua itu kadang ada berjalan sampai menunduk, pokoknya menghormati, menghargai. Ya itu adalah hal kecil yang saya banggakan ketika saya ada di Jawa. Kalau Niko, apakah kamu bangga ada di suku yang kamu sekarang dilahirkan? Apa yang kamu banggakan? Bangga Pak. Ya, Eh, yang saya banggakan tuh kayak hmm, mungkin adatnya ya, adatnya. Terus bahasanya juga kayak mudah ya, kayak dipelajarin kayaknya. oh, Itu Pak. ya, ada adatnya yang baik, terus bahasanya menurutmu mudah untuk dipelajari. Tuhan. Menurut Nelva, apa yang kamu banggakan sebagai orang yang lahir di suku yang kamu sekarang ada? Mana Nelva? Halo Nelva, Nelva, Nelvanya hilang. Nelva, dengar. Kenapa, Pak? Oh iya, ya. Apa yang kamu banggakan sebagai seorang yang lahir di sukumu yang sekarang saat ini? Yang dibanggain dari Batak tuh apa ya? Dia eh, selain dari berbagai macam marga, kayak kita kalau misalkan bukan gak ada hubungan saudara aja, kalau kita ketemu di jalan, terus kita tahu marganya apa, itu bisa jadi saudara kita gitu. Oh iya, ya. Benar sekali. Saya menangkap yang Nelva maksudkan. Benar. Saya ketemu juga dengan banyak teman-teman yang di Surabaya sini ya, ketika dia itu suku Batak. Terus ketemu dengan orang lain. Ternyata tuh sukunya sama. Akhirnya dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai orang yang dekat, diterima dengan baik, pun dikasih makan atau apa. Padahal sebenarnya eh, nggak ada hubungan sama sekali. Eh, Jauh, bahkan menurut yang saya ketahui ada hitung-hitungan sukunya, meskipun sama marganya, tapi ya tetap dianggap dekat, tetap dianggap baik. Karena memang kekerabatannya kuat, walaupun tidak secara langsung. Ya, gitu. Kalau di Jawa, eh, mungkin nama saya kan Raharjo. Kalau ada orang namanya sama Raharjo, ya belum tentu bersaudara dan tidak selalu diterima, belum tentu diterima baik karena tidak ada hubungan sama sekali. Jauh karena memang tidak ada kekerabatan secara marga, hanya namanya sama. Ya, kalau di Batak kuat sekali kerabatan. Ya, ya. Puji Tuhan, kita bangga sebagai orang yang sebagai tinggal di bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, kita bersyukur atas kemerdekaan. Yang kedua, kita bersyukur dengan ideologi Pancasila. Apa hubungannya dengan firman Tuhan? Coba Niko bacakan ini. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 Ya, ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. ya. Ulangan 6 ayat 4. Adalah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sementara sila pertama, Nelva masih ingat sila pertama Pancasila apa? Tuhanan yang Maha Esa, Pak. Ya, sama. Firman Tuhan juga mendukung bahwa Tuhan itu Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa Pancasila itu selaras dengan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan lebih dulu ada daripada Pancasila. Di selaras, tidak bertentangan, berkaitan, saling mendukung. Jadi kalau firman Tuhan sendiri mendukung bahwa Tuhan itu Esa, bahwa itu ada satu pribadi, adalah sesuatu yang tidak bertentangan, tidak perlu dipertentangkan untuk satu Esa.
Pancasila pun juga demikian, ketuhanan yang Maha Esa. Firman Tuhan tidak bertentangan dengan Pancasila ini. Lima sila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila merupakan dasar negara yang tepat. Mengapa demikian? Ini mungkin kalian pernah tahu sejarah. Mengapa Pancasila merupakan dasar negara yang tepat? Pendiri bangsa kita ketika selesai proklamasi tanggal 17 Agustus, itu mereka akan menyusun Pancasila. Nah, waktu itu sudah ditentukan bahwa ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Tanggal 17 Agustus sore, orang-orang Indonesia Timur yang kebanyakan orang-orang Kristen tidak setuju dengan kalimat dalam sila tersebut. Pernah enggak Niko di pelajaran sejarah atau PPKN tahu dengan hal ini? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Pernah pelajari ini? Pernah, Pak? Pernah. Di apa? Pelajaran apa? Sejarah. Hmm, kayaknya SMP, PPKN juga ada dah kayaknya. PPKN. SMP, kalau SMA ini. SMA. Tapi kayaknya sih sejarah juga. Sejarah sih lebih ini. Jadi sempat ada di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu yang nantinya jadi UUD Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan. Itu ada kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Orang-orang Indonesia Timur pada 17 Agustus 45 sore berkata bahwa tidak setuju dengan kalimat. Akhirnya uh, oleh Bung Hatta, besoknya kalimat itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa untuk menghormati orang-orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ya NTT, NTB, sampai Papua. Pancasila menyatukan perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Coba ya, kalau kalimat ini jadikan sila satu, tentu akan jadi kacau. Kehidupan kita tidak akan diakui orang-orang Kristen. Tapi apa? Yaitu orang-orang dari kalangan seberang yang akan merasa bahwa, oh ini negara saya karena saya lihat Islam. Tapi orang-orang Indonesia Timur, kita bersyukur ada bapak-bapak bangsa kita yang keberatan dengan kalimat. Sehingga muncullah kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Yang Maha Esa ya, untuk semua. Semua diakui, punya peribadatan masing-masing. Cara beribadahnya diakui masing-masing. Meskipun dengan ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang pun orang Kristen masih susah beribadah. Tapi masih bersyukur daripada dengan tertulis syariat Islam dan seterusnya. Ya, ini bahwa Pancasila itu Tuhan berikan bagi bangsa kita, itu adalah hal yang perlu kita syukur. Ini adalah Piagam Jakarta yang merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini sebelum diganti ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Nah, pemeluknya lah, yang bukan pemeluknya nanti menjalankan apa kan? Tidak jelas. Diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sharing kita yang kedua. Menurut Nelva, apa yang kamu maksud dengan merdeka menurut pengertianmu? Merdeka itu lebih ke kayak bebas dari segala apa penderitaan gitu sih Pak. Bebas dari penderitaan. Itulah, kalau di bangsa Indonesia sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, sudah bebas, jadi tidak lagi menderita. Kalau menurut Niko, apa yang dimaksud dengan merdeka? Apa menurut Niko maksud dengan merdeka? Coba pindah tempat dulu. Ya, Merdeka itu tuh menurut Nick itu kayak bebas dan dia udah mulai berdiri sendiri tanpa bantuan. Eh, dia pokoknya udah mulai berdiri sendiri dan menjadi negara sendiri gitu. ya. Merdeka berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain, tanpa bantuan negara lain kalau itu negara Indonesia, atau tanpa bantuan orang lain kalau itu menurut kita sebagai seorang Iya, yang apa pribadi. Saya bisa merdeka tanpa bantuan orang lain, apa, bisa berdiri sendiri. Ya, puji Tuhan, merdeka dan kalian.
Kita tetap harus punya pengertian sendiri masing-masing. Oke. Pembelajaran ketiga yang terakhir, bersyukur untuk kemerdekaan. Apa yang dimaksud? Yang pertama tadi, kita bersyukur tinggal sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kita bersyukur untuk Pancasila yang Tuhan sediakan bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kita bersyukur untuk kondisi yang saat ini ada. Nelva, bacakan 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu ya, suka maupun duka. Dalam keadaan baik, tidak baik, sakit atau sehat, kekurangan atau dalam kelimpahan, dalam segala hal. Jadi nggak cuma ada syaratnya. Kalau saya punya uang, saya bersyukur. Kalau nggak punya uang, marah-marah. Enggak. Dalam keadaan sehat, saya mengucap syukur. Sakit, saya mengeluh. Tidak. Dalam segala hal, kita mengucap syukur. Apa segala hal yang perlu kita syukuri? Orang kaya perlu bersyukur. Orang miskin pun juga harus bersyukur. Orang kaya, oh pasti bersyukur Pak karena uangnya banyak. Kalau orang kaya tidak bersyukur, dia akan serakah. Dia akan cari cara untuk menambah kekayaan. Dia akan korupsi dan sebagainya. Belakangan ini ya, kemarin ya, kalian dengar berita apa enggak? Ada orang Kristen namanya Immanuel. Dia tertangkap karena kasus korupsi. Dengar enggak Niko berita itu di media sosial? Ya, Dengar orang, Pak. ya menteri, wakil menteri, namanya Immanuel, namanya Kristen. Sudah kaya pastinya, sudah punya jabatan bagus. Tertangkap karena korupsi. Nah itu kalau orang kaya nggak bersyukur. Orang kaya bersyukur ya ketika dia punya kelebihan harta ya dibagikan ke orang lain jadi berkat, dibagikan dengan cara yang baik, menolong orang lain. Orang miskin juga harus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu. Orang punya rumah bersyukur. Nah, yang kos dan kontrak pun juga bersyukur. Pokoknya bisa ada tempat untuk pulang, terhindar dari hujan dan panas. Orang punya uang bersyukur, gak punya uang pun juga bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini masih bisa hidup sampai hari ini. Mungkin gak punya uang tetap bersyukur. Tuhan tetap memelihara. Makan enak bersyukur, makan biasa saja juga bersyukur. Ya Tuhan terima kasih walaupun ada cuma tempe, tahu sama sambal. Terima kasih sama. Kalau nggak bersyukur, makanan nggak enak, tetap jadi nggak enak. Tapi kalau bersyukur, makanan yang biasa saja, itu akan jadi makanan yang nikmat. Dan juga, kalau pendeta jemaat besar, kalau gereja, syukur jemaat kecil ya kecil. Ketika kita bisa mengucap syukur untuk hal yang kecil, yang sederhana, Tuhan akan menambahkan hal yang besar. Kita bersyukur untuk hal yang sekecil apapun. Tuhan akan menambahkan hal-hal yang besar, yang berlimpah bagi kita. Maukah kita bersyukur? Orang yang bersyukur itu hatinya luas, tidak mudah mengeluh. Orang yang bersyukur selalu bersuka cita, tidak akan apa itu mukanya itu masam atau murah, selalu suka cita. Orang yang bersyukur hidupnya tenang. Karena apa? Nggak ada yang dikejar-kejar, nggak ada iri hati. Ya tenang. Sekarang masih ada waktu 5 menit. Kita sharing yang terakhir. Bersyukurkah kamu dan keluargamu saat ini? Apa yang bisa kamu syukuri dari kehidupan keluargamu yang sekarang ini? Saya bersyukur untuk keluarga yang Tuhan tempat berikan pada saya karena apa? Dalam kondisi apapun kami masih bisa menjalani kehidupan. Walaupun mungkin kekurangan, tapi Tuhan tidak pernah membuat kami tidak bisa makan, tetap bisa. Itu yang saya syukuri. Menurut Nelva, apa yang bisa kamu syukuri dari kehidupan keluargamu saat ini? Eh, Banyak sih Pak, kalau dalam syukuri dalam kehidupan keluarga, contoh kecilnya kayak bisa selalu masih bareng-bareng dalam keadaan apapun, apa selalu saling melindungi gitu sih Pak. Ya, Tuhan masih bisa bersama-sama dengan keluarga dan kondisi apapun, tidak saling menyalahkan, tidak saling apa itu menuding sana sini, sama-sama dalam keadaan suka duka. Itu Tuhan. Niko, apa yang kamu syukuri dari keluargamu saat ini? Eh, Sama kayak apa masih masih bisa bersama-sama, masih saling melengkapi, masih saling menguatkan, Ya, terus dicukupkan
dimudahkan rezeki ekonomi gitu Pak. Ya, curhat bisa bersama-sama, bisa saling mendukung, menguatkan, walaupun mungkin kekurangan. Tapi kalau keluarganya itu pun itu rasanya dicukupkan rezeki, walaupun mungkin ya sama seperti saya sampaikan tadi, eh, kekurangan secara materi, tapi masih bisa makan, masih bisa membagi dengan, ya itu begitulah, bisa kita syukuri sama keluarga. Oke, kita selesaikan. Nelva bisa tutup doa, Bisa, Pak. silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini dalam ibadah komsel yang sederhana ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajari kami bahwa kami selalu bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Mama Pauki yang telah mengajari kami dalam ibadah komsel hari ini Tuhan. Biar apapun yang Pauki kerjakan, biarlah Engkau yang selalu berkati Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini, esok, sampai seterusnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Ya, Tuhan. Oke, terima kasih Niko Nelva. Terima kasih. Terima kasih, Pak.